Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Helda Apriliani dengan NPM 2063043002. Nah, saya berasal dari program pendidikan sanitari Unila tahun 2020. Jadi, di sini saya bakal ngejelasin yang pertama apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar dari landasan yang ada di Indonesia. Nah, dasar landasan seperti apa? Ibaratnya sebuah bangunan, jadi Pancasila ini sebagai fondasi awal dari dibangunnya sebuah negara, yaitu Indonesia. Kemudian, apa aja sih kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Contohnya seperti apa? Jadi di sini Helda sudah buat mind mapping. Nah, di sini tertera kendala dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dari tiap individu akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang ada. Yang kedua, adanya ketegangan internal dalam suatu kelompok atau golongan tertentu. Yang ketiga, kurangnya pemahaman akan aspek nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, banyaknya pengaruh budaya luar yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Nah, hal tersebut yang menjadi kendala dalam contoh dari tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, generasi milenial dengan mudahnya menyerap budaya-budaya dari luar dan saat itu juga melupakan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, masih banyaknya kasus bullying yang ada di Indonesia. Yang ketiga, masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dan yang keempat, masih banyak terjadi tawuran. Kemudian, siswa tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, dan lain-lain. Kemudian, di sini bagaimana sih cara penyampaian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat agar mudah dipahami? Jadi, contohnya yang pertama yaitu penanaman nilai-nilai Pancasila harus berbasis digital atau menggunakan alat yang lebih efektif untuk pada saat sekarang atau generasi milenial saat ini. Yang kedua, perlu penyederhanaan konsep Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, menerapkan dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila melalui media sosial dengan membuat konten positif yang mencerahkan atau meluruskan. Kemudian yang keempat, mengikuti acara atau kegiatan kemanusiaan supaya bisa menghargai antar sesama dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kemudian, apa sih sebenarnya isi dari Pancasila itu sendiri? Jadi, isi dari Pancasila itu sendiri yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana penerapan dari Pancasila itu sendiri? Contohnya seperti apa? Kemudian, contoh dari penerapan Pancasila itu sendiri, yaitu yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana sih contoh penerapannya? Yaitu dengan cara kita beribadah dengan tepat waktu dan sesuai dengan waktunya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana caranya? Bagaimana menerapkannya? Nah, contohnya yaitu kita harus saling menghargai sesama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus menganggap semua orang bahwa kita memiliki derajat yang sama. Yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Bagaimana cara menerapkannya? Yaitu dengan menjaga toleransi dari adanya perbedaan yang ada. Dari perbedaan yang ada tersebut, kita dapat bertoleransi dengan umat yang berbeda agama, kemudian kita dapat bertoleransi dengan suku yang berbeda, kemudian kita bisa bertoleransi dengan golongan atau ras yang berbeda, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana sih penerapannya? Jadi, menurut Helda, contoh penerapannya yaitu dalam acara pemilu. Nah, di sini kan biasanya voting tuh, tapi alangkah baiknya jika kita memusyawarahkan terlebih dahulu. Nah,
Contoh lain halnya itu seperti pemilihan perangkat kelas, seperti ketua kelas, seperti wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Nah, itu dilaksanakan secara musyawarah terlebih dahulu. Kemudian, Kemudian yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapannya yaitu dengan cara kita harus menghargai sesama, kita harus bersosialisasi bersama dengan orang lain tanpa harus membeda-bedakan, seperti itu. Baiklah, terima kasih dari Helda. Eh, Mungkin itu saja menurut Helda dalam penyampaian eh, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.